Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama yang berjudul When the Phone Rings. Nah, bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Drama ini bercerita tentang seorang juru bicara presiden yang bernama Baek Saon, di mana dia menikah dengan perempuan yang tidak bisa berbicara yang bernama Hong Hee-ju, di mana pernikahan mereka terlihat baik-baik saja, tapi ternyata banyak rahasia di dalamnya. Baek Saon memiliki seorang penggemar yang merupakan mantan juniornya ketika mereka bekerja di tempat pertelevisian. Juniornya itu bernama Na Yuri, di mana Yuri ini memang ngefans banget dengan Baek Saon. Segala acara yang tampil Baek Saon dia selalu nonton. Kebetulan pada saat itu Baek Saon sebagai juru bicara presiden menyampaikan bahwa beberapa warga mereka itu diculik oleh orang tak dikenal dan mereka itu meminta uang tebusan yang cukup banyak. Namun berdasarkan diskusi dari pemerintahan, kata Baek Saon bahwa mereka tidak akan pernah memberikan uang tebusan itu kepada para penculik. Nah, namun mereka berjanji, pemerintah berjanji bakal segera membebaskan warga-warga yang sudah diculik. Baek Saon juga meminta kepada media untuk jangan dulu menulis berita-berita yang dapat menyebabkan kericuhan publik. Sementara itu istri Baek Saon, Hong Hee-ju, bertemu sama mertuanya dan dia diminta untuk berhenti bekerja karena dia nggak mau bahwa nantinya Hee-ju mengganggu pemilihan presiden. Karena kebetulan ayah Saon adalah salah satu kandidat terkuat untuk pemilihan presiden selanjutnya. Bahkan dia juga menyuruh Hee-ju untuk jangan bisa berbicara, bahkan udah bisu aja. Bahkan ibunya Hee-ju sendiri itu mendukung pendapat dari mertuanya Hee-ju. Setelah selesai dari sana, Hee-ju memutuskan mau pulang ke rumahnya dengan perasaan yang cukup sedih mendengar pendapat dari mertuanya dah bahkan ibu kandungnya sendiri. Nah, namun dalam perjalanan, tiba-tiba saja mobilnya Hee-ju tidak bisa dikendalikan seperti disadap oleh seseorang. Namun ketika mobilnya berhasil berhenti, dia tidak bisa keluar dari sana. Dan tiba-tiba aja dari arah yang berlawanan ada truk yang menuju ke mobilnya Hee-ju. Dia takut banget bahwa dia bakal ketabrak. Tapi untung aja truk tersebut berhasil menghindar. Tapi setelah itu ketika Hee-ju melihat ke depan, dia melihat seseorang yang tak dikenal menggunakan masker pakaian serba hitam. Gak lama setelah itu, tiba-tiba aja ada orang yang tak dikenal nelpon ke nomornya Baek Saon. Ternyata yang nelpon tersebut adalah orang yang datang menemui Hee-ju yang ada di depan Hee-ju tadi. Orang yang bermasker hitam, berpakaian serba hitam. Dia itu mengancam Baek Saon untuk memberikan dia uang, kalau enggak nanti dia bakal ngekill Hong Hee-ju. Baek Saon itu takut penipuan, lalu dia pastikan ke ibunya dan juga ibu mertuanya. Dan mereka mengatakan bahwa memang Hong Hee-ju sempat makan bersama mereka dan sedang dalam perjalanan pulang. Lalu Baek Saon menerima telepon dari si penculik lagi dan dia mengatakan bahwa dia nggak percaya bahwa si penculik sedang bersama istrinya karena tidak ada harusnya orang yang tahu tentang identitas istrinya. Nah, dia juga bilang untuk jangan menelponnya lagi dan jangan meminta uang tebusan sama dia. Lalu si penculik malah berbuat ini sama Hee-ju, dia cekek Hee-ju sampai-sampai Hee-ju hampir kehilangan nafasnya. Si penculik juga bilang sama Hee-ju bahwa dia sengaja menyadap mobil tersebut dan juga HP yang dia gunakan hanya bisa nelpon Baek Saon doang. Dan itu pun berlangsung maksimal 10 menit aja. Kalau lewat dari sana, maka lokasi penelpon bakal diketahuin ketika dilakukan pelacakan. Namun ketika Baek Saon ditelepon lagi, jawabannya membuat Hong Hee-ju sedih banget karena Baek Saon bilang bahwa ya udah hubungin dia lagi ketika mayatnya Hee-ju muncul. Jawaban Baek Saon membuat Hee-ju sangat-sangat sakit hati sehingga dia langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan yang sangat-sangat kencang, bahkan membuat si penculik takut. Sementara itu, Baek Saon melanjutkan pengumuman kepada para wartawan untuk disampaikan ke publik bahwa ternyata orang-orang yang ditangkap dan diculik itu sudah berhasil mereka selamatkan. Sementara itu, Hong Hee-ju ternyata tiba-tiba aja dong dia pulang ke rumahnya dengan selamat. Namun dia harus mendapatkan beberapa luka di keningnya dan juga lehernya.
Hong Hee-ju rencananya bakal melanjutkan makan malam dan gak lama setelah itu pulanglah suaminya Baek Saon. Di sini terlihat Baek Saon itu khawatir banget sebenarnya sama istrinya, cuma karena gengsinya tinggi, jadinya dia bersikap sok cool. Namun Hee-ju masih mengingat jawaban dari Saon yang masih membuat dia sakit hati. Namun diam-diam Saon itu meminta bantuan kepada anggotanya Park Do-jae untuk menyelidiki nomor tersebut. Kata Park Do-jae, nomor itu nggak bisa dilacak karena teleponnya di bawah 10 menit. Kalau misalkan teleponnya di atas 10 menit, maka dia bisa melacak di mana telepon itu berada, maksudnya si penelpon. Setelah itu Saon balik lagi melihat keadaan istrinya yang masih bete banget, lalu dia mengatakan sama Hee-ju bahwa besok dia pengen datang sama Hee-ju ke acara ulang tahun kedutaan Inggris. Lalu Hee-ju flashback lagi di hari pernikahan dia bersama dengan Baek Saon yang ternyata itu nggak ada romantis-romantisnya. Jadi ternyata Hee-ju itu adalah orang yang menggantikan pengantin yang sebenarnya. Jadi mereka itu di sini pernikahannya kontrak dan Saon juga memiliki beberapa perjanjian pernikahan mereka, termasuk salah satunya Hee-ju nggak boleh menceraikan dia. Kalau Hee-ju melanggar salah satu aja, maka dia harus denda sebesar 2 miliar won. Namun karena terpaksa melakukan itu, akhirnya Hee-ju oke-oke aja tanda tangan dan dia juga menerima pemberian cincin dari Baek Saon. Lalu ketika dia cek juga di internet bahwa dia selama ini tuh benar-benar nggak ada yang diketahui sama orang siapakah dan bagaimana wajah dari istri Baek Saon. Keesokan harinya, Saon dan juga Hee-ju akhirnya berangkat ke tempat kedutaan Inggris walaupun mereka itu berangkat dengan keadaan terpisah karena kan mereka harus sangat-sangat private banget. Lalu ketika Saon sudah masuk, Hee-ju sudah masuk, orang-orang mengira bahwa mereka itu memang pasangan suami istri sungguhan karena terlihat sangat-sangat serasi. Namun Saon memperingatkan Hee-ju untuk jangan nge-publish tentang hubungan mereka, khususnya pada malam ini juga. Jadi ketika mereka bertemu dengan si kedutaan Inggris, dia memperkenalkan istrinya yang bernama Rachel kepada Saon dan juga Hee-ju. Yang kebetulan istrinya kan juga tidak bisa berbicara, makanya dia mengundang Hee-ju sekalian agar bisa berkomunikasi dengan lebih lancar. Nah awalnya mereka kira Hee-ju sama Saon adalah suami istri, tapi ternyata Hee-ju bilang bahwa mereka itu nggak ada hubungan spesial apa-apa, mereka hanya hubungan kerja aja. Mendengar jawaban Hee-ju seperti itu membuat Saon sakit hati. Jadi dia bilang istrinya juga mengalami disabilitas, tidak bisa berbicara, namun dia juga tidak bisa membawanya ke publik karena takut kalau misalkan istrinya nanti tidak nyaman dengan posisinya sekarang. Terus Hee-ju sebenarnya sudah mau pulang karena dia juga udah nggak nyaman di sana. Tapi Baek Saon melarang Hee-ju dan bilang bahwa apa susahnya kalau misalkan kamu itu di samping aku aja gitu. Terus Hee-ju bilang bahwa ya bagaimana enggak dia nggak nyaman karena jawaban Saon itu membuat dia bingungnya. Awalnya Saon melarang dia mempublikasi hubungan mereka, tapi kok tiba-tiba jawaban Saon seperti itu ditambah lagi dia bilang Hee-ju adalah kelemahan dia. Setelah itu Hee-ju minta izin untuk pergi ke toilet untuk menenangkan pikirannya dia. Nah tadi kan Hee-ju sempat minum menggunakan gelas itu dan Saon meminum lagi dari gelas itu. Bilang aja pengen kokop-kokop aja bang, gak usah pakai minum-minum bekas punya istri ya kan? Terus kan Hee-ju pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya karena dia itu udah sesek banget di sana. Dan gak lama setelah itu, Baek Saon mendapatkan telepon lagi dari si penculik. Dan katanya dia ada di pesta itu dan dia tahu apa yang sedang Baek Saon lakukan. Awalnya Baek Saon itu nggak percaya, tapi setelah dijelaskan detail sama si penculik, Baek Saon mulai waspada dan dia takut kalau misalkan istrinya dia apa-apain lagi sama si penculik. Ketika dilihat ke atas, dia mengira bahwa orang yang dia lihat itu adalah si penculik. Lalu dia kejar sampai ke toilet dan ketika dia konfirmasi, ternyata dia salah. Orang tadi itu cuma nelpon istrinya aja, bukan nelpon Baek Saon. Lalu Baek Saon pergi mencari di mana sumber dari si penelpon, di mana keberadaan dari si penculik itu. Namun dia tidak bisa menemukannya. Dan yang membuat Saon terkejut adalah si penculik tahu bahwa Hong Hee-ju harusnya bukanlah istrinya dia, melainkan seharusnya kakaknya Hong Hee-ju yang bernama Hong Ina. Tapi Hong Ina kabur, jadinya Hong Hee-ju yang menggantikan posisi tersebut. Lalu Baek Saon bertanya apa mau dari si penelpon. Si penelpon bilang tinggal dikasih uang tebusan sama dia sebesar 2 miliar won. Dan yang sangat plot twist adalah ternyata yang nelpon Baek Saon saat ini bukan si penculik yang kemarin, melainkan istrinya sendiri, Hong Hee-ju. Dia menggunakan telepon virtual milik si penculik kemarin. Jadi telepon itu didapatkan sama Hee-ju ketika Hee-ju kan memajukan mobilnya kemarin ketika dia emosi dengan kecepatan yang sangat kencang. Hal itu membuat si penculik pingsan dan ketika Hee-ju keluar dari mobilnya dia melihat bahwa HP si penculik itu terjatuh. Makanya setelah itu Hong Hee-ju memutuskan mengambilnya dan
dia membawanya pulang. Makanya setelah itu dia berpikir untuk menggunakan telepon itu mengerjain suaminya agar dia bisa diceraikan oleh suaminya. Namun Baeksaun tetap nggak mau dan bilang bahwa dia tidak akan mau membayar uang tebusan juga. Dan Hong Hee-ju sadar bahwa telepon dia dengan Baeksaun sudah hampir 10 menit. Oleh karena itu, Hong Hee-ju langsung memutuskan teleponnya karena misalkan kalau lewat 10 menit maka keberadaan dari si penelpon bakal diketahuin. Setelah teleponnya dan juga Baeksaun berakhir, Hong Hee-ju takut banget kalau misalkan dia ketahuan dan apakah dia berhasil menipu suaminya ataupun tidak. Karena dia benar-benar berharap bahwa rencananya berhasil. So, gimana kelanjutannya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't want